Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, soleh dan solihah. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 7. Kali ini kita akan belajar subtema 4, muatan PPKN. Materinya adalah perbedaan individu berkaitan dengan wisata. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Menyapa pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah, ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep, ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Coko, ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin, ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Jadi, banyak sekali ya perbedaan yang ada di tempat wisata. Salah satunya adalah suku bangsa. Kemudian, pasangkanlah nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Di sini ada Bariah, Asep, Joko, dan Madin. Bariah dari Madura, jadi suku asli Bariah adalah suku Madura. Kemudian ada Asep dari Bandung, maka suku asli Asep adalah suku Sunda. Selanjutnya ada Joko dari Solo, maka suku aslinya adalah suku Jawa. Dan yang terakhir adalah Madin dari Jakarta, suku bangsanya adalah suku Betawi. Selanjutnya adalah kita akan mengenal tempat wisata. Di Indonesia banyak sekali tempat-tempat wisata yang sangat menarik dan sangat indah. Di antaranya adalah Pulau Komodo. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang Komodo yang wajib dilindungi. Selanjutnya ada Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini yaitu Waikeo, Misul, Solawati, dan Bantanta. Ada juga Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi, sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814. Ada juga Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Selanjutnya ada juga tempat wisata yang bernama Danau Toba.
Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara, yaitu Danau Toba. Batu Skrit Zoo. Batu Skrit Zoo terletak di kota Batu, Jawa Timur. Batu Skrit Zoo merupakan sebuah kebun binatang modern. Nah, itulah beberapa contoh tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah wisata Gunung Kidul. Banyak sekali ya tempat-tempat wisata menarik yang ada di Gunung Kidul, dan tentunya kita sudah pernah berwisata di salah satu tempat-tempat wisata yang ada di Gunung Kidul ini. Misalnya ada Pantai Ngobaran, Pantai Ngerenihan, Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Drini, dan masih banyak lagi nama pantai yang lain. Kemudian ada Gua Sinaga, ada Gua Maria, Gua Gerubuk, Gua Jomblang, Gua Kalisuci, Gua Seropan. Ada juga Gunung Purba di Ngelanggeran. Dan masih banyak sekali tempat-tempat wisata yang ada di Gunung Kidul. Contoh kegiatan yang menyenangkan di tempat wisata. Ada banyak contoh kegiatan menarik yang bisa kita lakukan di tempat wisata. Jenis kegiatan ini tentunya tergantung pada lokasi wisata yang kita datangi. Misalnya di wilayah pantai, maka kegiatan yang menarik seperti bermain pasir, berenang di pantai, membakar ikan atau jagung di pinggir pantai, membuat api unggun di malam hari, dan lain sebagainya. Adapun jika liburan di wilayah pegunungan, maka kegiatan yang menarik dilakukan tentu berbeda. Misalnya naik ke puncak gunung, menunggu matahari terbit, dan menikmati keindahan alam di sana. Menunggangi kuda, ikut memetik buah-buahan, berkunjung ke perkebunan, dan lain sebagainya. Baiklah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Nah, kita sudah mengetahui tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia dan perbedaan-perbedaan terkait dengan wisata. Jadi, kita harus saling menghormati, menghargai, tidak meremehkan, dan tidak boleh merendahkan dengan teman-teman kita yang memiliki kesukaan pergi ke tempat wisata yang berbeda dengan pilihan kita. Terima kasih ya anak-anak hebat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.